Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi belajar bersama dengan topik penelitian kualitatif. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan mengamati apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang. Penelitian kualitatif bersifat subjektif dan menggunakan metode pengumpulan informasi yang sangat berbeda, termasuk individu, wawancara mendalam, dan ketika kelompok fokus. Sifat dan jenis penelitian ini adalah eksploratif dan terbuka, jadi bisa mengeksplor yang lebih banyak lagi. Kekuatan dan kelemahannya adalah kekuatannya baik untuk memeriksa perasaan dan motivasi. Karena semuanya digelar seseorang oleh manusia, maka ada suatu peneliti juga berfungsi sebagai pengambil data, maka dia memiliki suatu semangat yang luar biasa untuk keberhasilan dari suatu penelitian kualitatif ini. Memungkinkan kompleksitas dan kedalaman masalah. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang situasi kehidupan yang sangat nyata. Kelemahannya tidak dapat dieksplorasi ke seluruh populasi karena memang hanya menggunakan volume data yang kecil. Kompleksitas analisis, jadi analisis sangat kompleks sekali dan memakan waktu yang cukup lama. Metode kualitatif satu merupakan gagasan bahwa penelitian menghitung yang merupakan fokus utama penelitian kuantitatif. Jadi menghitung itu kuantitatif, ada data angka kuantitatif. Kalau toh memang ada data, sifatnya adalah sebagai mendukung saja. Fokusnya adalah pada pengalaman subjektif atau makna yang digunakan orang. Penelitian kualitatif sebagian besar melibatkan mempelajari teks, sehingga butuh informasi yang banyak. Perangkat terbaik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif adalah otak manusia, keterampilan menguraikan. Yang kelima, penelitian kualitatif bersifat lokal, konkret, nyata. Yang keenam, pengamatan dan temuannya tergantung pada pemahaman konteks dan makna yang dipegang oleh orang-orang dalam konteks tersebut dan makna hal-hal dalam konteks tersebut. Yang ketujuh, pengamatan biasanya interaksi dalam kelompok yang lebih kecil atau pengaturan yang ditentukan secara selektif. Jadi kalau kita memiliki data orang-orang yang siapa saja orang kita masukkan dalam kelompok itu, tidak semuanya kita pakai. Harus ada keterampilan yang dimiliki seseorang itu, masuk keterampilan menyampaikan, diskusi dan sebagainya, sehingga memang kelompoknya tidak banyak, kecil, namun dan kita seleksi betul sehingga apa yang disampaikan lebih dalam dan tajam ketika melakukan suatu analisis dan mengeksplorasi ide-ide pikirannya. Yang kedelapan, eksplorasi seringkali merupakan motif, tetapi tidak selalu itu berdasarkan motif. Yang kesembilan, penelitian kualitatif sering memberikan penjelasan kausal ideografis. Apa itu kausal ideografis? Kausal ideografis adalah ilmu yang mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk diskrit mewakili ide-ide yang ada. Jadi ide-ide itulah yang kemudian keluar mungkin dalam bentuk simbol-simbol dan dideskriptifkan. Nah, kalau yang ini tentu bertentangan dengan nomotetik. Nomotetik research itu adalah penelitian yang dilakukan pada taraf kelompok, di mana variasi individual bukan merupakan fokus yang utama.
Jadi memang lebih mengedepankan adalah taraf kelompok ini. Yang ke-10, penelitian kualitatif biasanya bersifat induktif. Yang ke-11, penelitian ini bersifat reflektif, desain fleksibel, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ke-12, peneliti juga harus reflektif. Otak pun perlu dikalibrasi sehingga semuanya memiliki konsep pemahaman yang sama dalam suatu penelitian ini. Berikutnya, penelitian kualitatif sangat praktis, logis, dan kritis terhadap dirinya sendiri. Para peneliti terus-menerus bertanya, apakah saya menggambarkan dunia sosial secara akurat dengan cara saya mengumpulkan dan menganalisis data ini. Jadi ini harus terus-menerus pada diri, ditanyakan pada diri sendiri. Jangan sampai nanti apa yang dia sampaikan itu keluar dari konteks yang dibahas di dalam penelitian tersebut. 14. Penelitian kualitatif yang baik seringkali merupakan penelitian yang paling keras dan paling sulit. Memang tidak mudah karena harus dalam sekali dan disinilah dibutuhkan berbagai penguasaan yang lebih. Penelitian kualitatif bersifat lokal, konkret. Meskipun lokal, kecil, tetapi sangat dalam sekali. Berikutnya, pengamatan dan temuan tergantung pada pemahaman konteks dan makna yang dipegang oleh orang-orang dalam konteks tersebut dan makna hal-hal dalam konteks tersebut pula. Berikutnya, ke-17, pengamatan biasanya interaksi dalam kelompok yang lebih kecil atau pengaturan yang ditentukan secara selektif. Tadi sudah saya sampaikan di atas. Eksplorasi seringkali merupakan motif tapi tidak selalu. Nah, jenis penelitian kualitatif ini ada banyak, namun kita belum membahas ini secara lebih detail. Pada mata kuliah berikutnya kita akan kupas masing-masing jenis penelitian kualitatif ini. Namun Anda perlu paham apa saja jenis penelitian kualitatif ini. Yang pertama, basic interpretative qualitative study, phenomenology study, grounded theory study, case studies, ethnographic, narrative analysis, critical qualitative research, postmodern research. Nah, ini diantaranya adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Keterampilan yang dibutuhkan bagi seseorang yang ingin melakukan penelitian kualitatif yang pertama yaitu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tentang metodologi, pengaturan dan sifat masalah. Harus terbiasa dengan bias asumsi, harapan, dan nilai-nilai sendiri. Harus berempati, cerdas, bersemangat, dan tertarik mendengarkan orang lain, sehingga listening ini memang harus betul-betul diasah. Harus terbuka untuk merangkul berbagai realitas. Harus siap untuk menghasilkan laporan yang terperinci, komprehensif, dan terkadang sangat panjang. Yang lain lagi, desain penelitian kualitatif itu dengan cepat, menghabiskan sumber dan daya waktu yang lama, sangat ideal untuk membatasi jumlah data yang dikumpulkan. Jadi memang kalau penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan data yang banyak. Ini yang membedakan dengan penelitian kuantitatif. Sedikit responden yang kita butuhkan, namun kita akan bisa membahasnya sangat dalam sehingga dan sangat kompleks. Sampai kita itu mentok pada satu yang kita tidak bisa menganalisisnya lagi. Itu adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Ukuran bukan yang penting, namun apa yang harus dilakukan adalah semuanya dengan data. Penelitian sangat jelas dan fokus, lebih menitik beratkan ide-ide sendiri dan lebih spesifik. Yang paling penting lagi berkonsentrasi pada masalah, bukan yang lain. Sehingga kita sangat fokus, sehingga ketika masalah itu yang dibahas, maka masalah itulah yang kita kupas sangat dalam, sampai dalam. Sehingga
jangan keburu untuk berpindah ke masalah yang lain. Sehingga inilah maka sangat fokus. Mulailah menulis pertanyaan yang spesifik yang ingin dijawab. Semakin spesifik dan mengurangi info-info tambahan. Keterampilan yang lainnya lagi adalah penelitian kualitatif sebagai human instrument. Jadi sini sangat friendly ketika mengambil data itu, peneliti betul-betul terlibat dalam suasana penelitian. Berfungsi menetapkan yang fokus pada penelitian, memilih informan sebagai sumber data. Jadi sumber datanya dari informan yang kita pilih dengan secara selektif tadi itu. Menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus, snowball, secara bertujuan purposif, sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh. Peneliti merupakan key instrument, kuncinya itu di peneliti. Dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan tidak bisa hanya meminta atau melibatkan orang lain semata. Teknik pengumpulan data, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia, seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya, dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Jika itu dibutuhkan, maka itu baru dikeluarkan sebagai pendukung. Oleh karenanya itu, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak. Karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan, baik manusia dan non-manusia yang ada dalam kancah dalam lingkup penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan. Apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif. Teknik pengumpul data yang lain, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil lebih baik sehingga mudah diolah. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya ada depth interview, wawancara mendalam, instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka, tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi atau pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka atau tidak terstruktur. Disinilah maka ketika kita melakukan teknik pengumpulan datanya itu, instrumen-instrumen yang kita buat itu harus berlandaskan dari kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itulah yang kita runtut, kita turunkan dari variabel dan dari masalah yang akan kita teliti dalam menggunakan teknik penelitian kualitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.